diakses dalam hitungan detik. Pengguna bisa mengikuti perkembangan global secara real time. 3. Media edukasi. Banyak konten pembelajaran seperti video tutorial, webinar, dan kursus online bisa digunakan oleh guru, siswa, dan mahasiswa sebagai sumber belajar tambahan. 4. Sarana promosi dan bisnis. Usaha kecil dan menengah dapat menjangkau pelanggan lebih luas tanpa biaya besar, meningkatkan peluang kerja lewat personal branding dan digital marketing. 5. Wadah ekspresi diri dan kreativitas. Pengguna dapat menyalurkan bakat melalui foto, video, tulisan, musik, dan lainnya. Bisa membangun kepercayaan diri dan mendapat pengakuan atas karya. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan untuk dampak positifnya, dan kita lanjut ke dampak negatif. Untuk dampak negatif, juga beberapa saja bisa saya sampaikan, yaitu 1. Gangguan kesehatan mental, depresi, kecemasan, dan stres. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat memicu perasaan sedih, putus asa, dan terisolasi yang dapat menyebabkan depresi, kecemasan, dan stres. Gangguan tidur. Penggunaan media sosial di malam hari dapat mengganggu pola tidur dan menyebabkan masalah kesehatan mental seperti depresi dan perilaku bunuh diri. Rendah diri. Perbandingan diri dengan orang lain di media sosial dapat menyebabkan rasa rendah diri dan ketidakpuasan terhadap diri sendiri. 2. Kecanduan. Media sosial dapat menjadi sangat adiktif, menyebabkan pengguna menghabiskan terlalu banyak waktu di depan layar dan mengabaikan kegiatan penting lainnya. 3. Masalah privasi. Media sosial dapat membuat orang tidak memiliki batasan dan tanpa sadar menceritakan privasi atau mengumbar aib orang lain. Data pribadi pengguna dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 4. Interaksi sosial yang kurang. Penggunaan media sosial dapat mengurangi interaksi sosial langsung dalam membuat orang menjadi kurang bersosialisasi dengan orang lain. 5. Penyebaran hoaks. Media sosial merupakan sarana utama penyebaran informasi palsu atau hoaks yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. 6. Cyberbullying. Media sosial rentan terhadap terjadinya cyberbullying, yaitu pelecehan dan intimidasi online yang dapat berdampak buruk pada kesehatan mental korban. Oke, next setelah kita membahas penjelasan tentang dampak positif dan negatif ini, ada salah satu contoh dampaknya sosial media, yaitu wasit Alkaf yang telah usai memimpin pertandingan Bahrain melawan Indonesia. Wasit Ahmed Alkaf yang memimpin laga Bahrain melawan Indonesia memicu kontroversi. Dia membiarkan laga berjalan melewati injury time hingga Bahrain bikin gol. Timnas Indonesia bentrok dengan Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Kamis tanggal 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini dipimpin wasit Ahmed Alkaf dari Oman. Bahrain lebih unggul lewat gol Muhammad Marhon. Indonesia menyamakan kedudukan jelang babak pertama berakhir via gol Ragnar Oratmangun. Indonesia berbalik unggul di menit ke-74 berkat gol Rafael Strike. Garuda mampu mempertahankan keunggulan hingga menit 90 tambah 6 menit ketika injury time diberikan 6 menit. Meski sudah melewati masa injury time, wasit Alkaf tetap melanjutkan pertandingan hingga 9 menit apes buat Indonesia. Bahrain mencetak gol penyeimbang lewat Marhon dari situasi bola sepak pojok. Gol Marhon tercipta pada menit ke-90 tambah 9 alias lewat 3 menit dari 6 menit injury time. Ofisial Indonesia melancarkan protes karena wasit membiarkan waktu berjalan lebih tapi tidak digubris. Wasit Alkaf justru memberi kartu merah kepada manajer timnas Indonesia Sumarji. Skor 2-2 pun ketika jadi hasil akhir pertandingan kontroversi. Ahmed Alkaf sudah tampak
sepanjang pertandingan pria 41 tahun itu sekali meniup peluit ketika ada pemain Bahrain yang kalah duel dengan Indonesia. Total 27 kali Indonesia dianggap melakukan pelanggaran oleh Alkaf. Kartu kuning diberikan kepada Ragnar Oratmangun dan Marcelino Ferdinand. PSSI mengaku kecewa dengan keputusan wasit Alkaf pada pertandingan ini. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengaku pihaknya akan mengirim surat protes. Ya, kita kirim surat protes. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol, kata Arya dalam persyaratan singkatnya yang diterima Detik Sport. Dampak media sosial yang terjadi setelah Indonesia melawan Bahrain. 1. Akun Instagram Ahmed Alkaf lenyap. Wasit yang dikenal sangat aktif bermedia sosial tersebut harus kehilangan akun Instagramnya setelah ramai direport oleh netizen Indonesia. 2. WhatsApp resmi Bahrain diretaslah siang ini. Secara resmi pemerintah Bahrain menyebutkan bahwa website Timnas Bahrain tidak bisa diakses. 3. Korban kecurangan Ahmed Alkaf bermunculan dengan viralnya insiden penambahan waktu yang tak beralasan tersebut membuat pihak yang pernah dirugikan oleh kepemimpinan wasit Ahmed angkat bicara. Salah satu penggemar klub bola Saudi An-Nassr menyebutkan bahwa wasit Ahmed juga pernah berlaku tidak adil hingga membuat klub yang ditempati Cristiano Ronaldo kalah. 4. Google Maps Bahrain diubah. Jika membuka Maps Bahrain, maka semua tempat penting yang ada di negara tersebut diubah dengan nama Al-Jamafia. 5. Timnas Bahrain kena mental. Tak hanya Instagram milik Ahmed yang diserang netizen, bahkan para pemain Timnas Bahrain mengalami hal yang sama. Pencetak gol Bahrain yakni Muhammad Mahron turut diteror melalui Instagramnya. Kesimpulan, serangan di media sosial terhadap wasit Alkaf pasca pertandingan Indonesia melawan Bahrain berdampak negatif signifikan baik secara pribadi maupun profesional. Secara pribadi, serangan tersebut dapat menimbulkan tekanan psikologis, stres, dan merusak reputasi sang wasit. Secara profesional, hal ini bisa memengaruhi objektivitas penilaian terhadap kinerjanya oleh badan sepak bola dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem perwasitan. Selain itu, fenomena ini mencerminkan kurangnya literasi digital dan sportivitas sebagian supporter yang dapat merusak citra sepak bola Indonesia di mata internasional.